sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Hadis yang berikutnya yaitu hadis dengan nomor 1092. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat bagaimana ada di antara sahabat-sahabat beliau yang menunda-nunda ataupun tidak bersegera untuk masuk ke dalam shaf. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW bersabda, taqaddamu fa'atimmu bi. Majulah kalian dan sempurnakanlah di belakangku. Wal ya'tammu bikum man ba'dakum, hingga orang-orang di belakang kalian akan bisa menyempurnakannya. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum yang mereka selalu menunda-nunda, selalu berlambat-lambat, hingga Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan mereka sebagai orang yang terlambat, seorang yang tertinggal, seorang yang terlewat. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah. Dahulu Rasulullah SAW seringkali mengusap pundak-pundak kami di dalam solat, sebelum solat. Wa yaqul, seraya beliau bersabda, istau wa la takhtalifu. Rapatkan, luruskan, dan jangan kalian itu terpisah-pisah. Fatukhtalifa qulubukum, apabila kalian terpisah-pisah, niscaya kalbu kalian pun akan tercerai-berai. Liyalini minkum ulu ahlaman nuha, hendaknya seseorang di antara kalian yang langsung berada di belakangku adalah orang-orang yang ulul ahlaman nuha, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki pertimbangan. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian setelah itu orang-orang di bawah mereka, setelah itu orang-orang di bawah mereka. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf kalian, fa inna taswiyatas saf min tamamis salah, maka sungguh
lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, adapun dalam riwayat Imam Bukhari, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Maka sungguh merapikan shaf, dan meluruskan shaf ini termasuk menegakkan salat. Dalam satu lafaz disebutkan min tamamis shalah, dalam lafaz yang lain dikatakan min iqamatis shalah. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahmat ta'ala, dibawakan di sini penjelasan Syekh bin Baz, semoga Allah merahmati beliau. Hadis Abi Sa'id, yaitu terkait dengan hadis Abi Sa'id, di mana Rasulullah SAW bersabda, taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'ti wal ya'tamu bikum man ba'dakum. Majulah kalian, sempurnakan di belakangku, hingga orang-orang di belakang kalian pun akan bisa datang untuk menyempurnakannya. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum yang mereka selalu mengakhir-akhirkan, tidak bersegera, hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Yakni yang dikehendaki di sini, kata Syekh bin Baz rahmat ta'ala, yata'akhir an salah hatta yuakhirahumullah an kulli khair, yaitu orang yang menunda-nunda dalam melaksanakan salat hingga Allah jadikan mereka sebagai orang yang tertunda, sebagai orang yang terlewat, tertinggal dari semua bentuk-bentuk kebaikan. Ini ancaman bagi mereka yang seringkali mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda sholat, bahkan sampai lewat dari waktunya. Di antara ancamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka terlewat, tertinggal dalam semua kebaikan. Wa fi riwayat Aisyah, adapun dalam riwayat Aisyah, kalau tadi dalam riwayat Abi Sa'id, dalam riwayat Aisyah, hatta yuakhiruhumullah finnar, hingga Allah jadikan mereka sebagai orang yang tertinggal di dalam neraka. Ancamannya lebih keras lagi. Fahada fihi al-hathu anit taqaddum wal musara'ah ila salah. Maka di sini terdapat dorongan untuk orang itu berusaha berada di saf terdepan. Taqaddum, berusaha untuk maju, berusaha untuk di tempat yang paling depan, dan bersegera dalam menuju sholat. Wa ayyakuna hammuhu fis safil awal. Hendaknya orang itu bersemangat, berkeinginan kuat untuk bisa berada dalam shaf pertama. Untuk bisa berada dalam shaf pertama. Kama taqaddam fi qauli sallam, sebagaimana ini telah berlalu dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahammu." Seandainya orang tahu apa yang ada dalam adzan, dalam shaf pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, maka justru mereka akan lakukan undian itu. Telah berlalu penjelasan tentang hadis ini. Walhamdulillah. Wa fi hadis Aisyah inda Abi Dawud, dan disebutkan nama Aisyah yang terdapat Sunan Abi Dawud, ra'a sallallahu alaihi wasallam fi ashabi ta'akhuran anis saffil muqaddam,
yakni al-awwal. Rasulullah SAW melihat bagaimana para sahabat itu berlambat-lambat, menunda-nunda untuk bisa masuk di saf pertama. Tidak bersegera, berlambat-lambat, menunda-nunda untuk bisa masuk di saf pertama. Faqal, maka Rasul mengatakan, taqaddamu fa'atimu bi. Lafadznya demikian, majulah kalian, bersegera kalian, dan segera sempurnakan di belakangku. Wala yazalur rajul yata'akhkhar anis saffil muqaddam hatta yuakhirahumullah finnar. Seseorang yang dia selalu menunda-nunda, berlambat-lambat untuk masuk di saf yang paling depan. Sebenarnya dia bisa, tapi dia selalu menunda-nunda. Sampai akhirnya Allah akan tinggalkan dia di dalam neraka. Terlambat, tidak bisa keluar dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Fal maksud, maka yang dimaksud di sini, ana hadza fi tahdhir wal hadzu 'alal musara'ah ila salah. Di dalam hadis-hadis ini ada peringatan. Jangan menunda-nunda. Jangan berlambat-lambat. Dan sekaligus di sini ada dorongan untuk bersegera ila salah. Bersegera untuk menuju salat. Hatta yakuna fi saffil muqaddam ay saffil awal. Hingga orang akan bisa berada di saf depan. Atau bahkan pada saf yang pertama. Berusaha untuk bisa berada di saf yang paling depan yang bisa dia dapatkan. Kalau bisa di saf pertama. Kalau saf pertama itu sudah penuh, berusaha untuk di saf kedua. Berusaha berada di saf yang paling depan yang bisa dia dapatkan. Wa hatta yabta'id an sifatil kusala. Dengan sikap, dengan sifat yang seperti ini, yaitu memiliki semangat untuk bersegera dalam melakukan sholat, bersemangat untuk bersegera bisa masuk di shaf pertama, atau shaf yang paling depan yang bisa dia dapatkan, ini akan menjadikan dia terjauhkan dari sifat-sifat kusala, sifatnya para pemalas. Au wala yazalur rajul yatakasal wa yata'akhir. Seseorang yang dia itu selalu bermalas-malasan. Seseorang yang dia selalu menunda-nunda hatta yuakhirahullah, hingga Allah akan menjadikan dia tertinggal. Demikian orang-orang yang bermalas-malasan, demikian orang yang menunda-nunda sampai kemudian Allah jadikan dia sebagai orang yang tertinggal. Nah, lihat di kehidupan dunia ini, betapa banyak orang yang kemudian dia tertinggal, hilang kesempatan untuk melakukan satu bentuk kebaikan, disebabkan karena dia bermalas-malasan, tidak bersegera, disebabkan dia menunda-nunda. Satu kebaikan yang bisa dia raih, bisa dia lakukan, dia tunda. Akhirnya kesempatan diambil orang lain. Allah jadikan dia sebagai orang yang tertinggal. Wal iyadu billah. Wa hadza am. Dan ini umum. Yakni yang dimaksud apa? Yuakhiruhu an kulli khair. Allah akan menjadikan dia tertinggal dari tiap-tiap kebaikan. Dari semua kebaikan. Au anit taqaddum ila kulli khair. Allah jadikan dia itu tertinggal hingga tidak bisa menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Au yuakhiruhullah finnar, atau bahkan Allah akan jadikan dia sebagai orang yang nantinya tertinggal di dalam neraka. Fayajib al-hadar minat takasul wa tathaqul. Maka tiap-tiap kita hendaknya berwaspada,
berhati-hati, mewaspadai sikap, sifat takasul. Takasul, bermalas-malasan. Ataupun takasul. Takasul yaitu apa? Ada rasa berat untuk melakukan satu kebaikan. Terkadang muncul dalam diri kita, karena yang namanya manusia, keimanan naik dan turun. Dan kita bisa merasakan di saat keimanan itu turun, kita bermalas-malasan, merasa malas untuk meraih satu kebaikan. Atau bahkan muncul rasa berat untuk meraih satu kebaikan. Dalam keadaan sebenarnya itu apa? Bisa kita raih. Secara kenyataan mudah untuk kita raih, tapi karena hati kita merasa berat, maka itu pun menjadi berat. Berhati-hati. Mewaspadai sifat, sikap, takasul, dan tathakul. Kama ya'malul munafiqun. Jangan sampai sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik. Orang-orang munafik ada orang-orang yang takassul, yang tafakkul dalam melakukan sholat. Dan dalam kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih kebaikan yang itu tidak nampak di mata orang. Orang munafik berat untuk melakukannya. Karena apa? Yang menjadi pendorong utama mereka melakukan kebaikan adalah pandangan orang. Riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Ketika suatu amalan tidak diketahui oleh orang banyak, berat mereka untuk melakukan. Ini sifat munafikin. Berbeda, melakukan amalan yang sama akan menjadi berbeda semangatnya ketika dilihat orang banyak dan ketika yang melihat tidak banyak atau bahkan tidak ada yang melihat. Hati-hati ketika di dalam kalbu kita muncul yang seperti itu. Khawatir ini termasuk nifaq. Semangat beramal menjadi berbeda ketika apa? Yang melihat dia beramal melakukan itu orang banyak, menjadi berbeda ketika melakukan sedikit. Atau menjadi berbeda ketika bahkan tidak ada yang melihat. Semestinya seorang muslim, dia melakukan amalan-amalan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, dia tetap bersemangat untuk berusaha melakukan kebaikan itu semaksimal mungkin. Adapun hadis Abi Mas'ud yang dibawakan, yang tadi telah kita baca, kana Rasulullah sallam yamsah manakibana fis salah. Dahulu seringkali Rasulullah sallam mengusap pundak-pundak kami ketika akan sholat. Di saat beliau itu akan memulai sholat, sebelum takbiratul ikhram, beliau akan benar-benar memperhatikan shaf para sahabat. Dan ini diungkapkan dengan beliau itu mengusap pundak-pundak para sahabat. Mengusap bukan sekadar mengusap kemudian ditinggalkan. Wa yaqul, itu beliau lakukan setelah mengatakan apa? Istau. Istau. Luruskan, rapatkan, sejajarkan. Wala takhtalifu. Jangan kalian terpisah-pisah. Dalam sholat jangan kalian terpisah-pisah. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kalian itu di dalam sholat terpisah-pisah, dalam salat shaf ada yang maju, ada yang mundur, ada yang berjarak, maka dikhawatirkan itu akan mencerai-beraikan kalbu kalian. Ya'muruhum ayyastawu wala yakhtalifu. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyempurnakan shaf, meluruskan, merapatkan, merapikan, dan jangan sampai terpisah-pisah.
wa yamsah manakibahum hatta yastawi al-jami' ala samti wahid. Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak para sahabat. Yang agak ke depan didorong ke belakang, yang agak ke belakang ditarik ke depan. Hingga mereka pun benar-benar dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan yang sama. Wa fihi isyarah ila anna ikhtilafil wuquf ma'al imam min asbabi ikhtilafil qulub. Maka dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini terdapat isyarat berpisah-pisahnya orang ketika melaksanakan sholat jamaah dalam saf-saf mereka ini di antara sebab tercerai berainya kalbu. Kita lihat keadaan kaum muslimin. Bagaimana di antara kaum muslimin mereka itu tercerai berai, sangat mudah untuk dipecah belah. Dan ini wajar, kita lihat bagaimana kaum muslimin dalam mereka itu melakukan sholat berjamaah. Rasulullah SAW sudah memperingatkan ini. Terpisah-pisahnya orang dalam sholat jamaah, dalam sholat jamaah ini salah satu sebab di antara sebab tercerai berainya kalbu. Kita lihat kaum muslimin dalam sholatnya, bahkan untuk rapat dengan saudaranya pun merasa berat. Ada yang sebagian lebih maju ke depan, ada yang sebagian lebih sedikit mundur ke belakang. Demikian yang terjadi. Dalam keadaan apa? Ini sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min asbabi tabaghut. Bahkan itu di antara sebab adanya kebencian di antara kaum muslimin. Tidak hanya tercerai berainya kalbu, bahkan di sana muncul kebencian. Walidha yajib al-istiwa fis saf. Oleh karena itu wajib untuk orang berusaha menyempurnakan saf. Rapat, lurus, rapi. Wa ayyakunu ala samti wahid mutarasin. Bagaimana saf-saf kaum muslimin itu dalam keadaan yang sama, dalam keadaan rapat. Yatasabaqun ila safil awal fal awal. Bagaimana kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan saf yang paling depan. Kemudian yang terdepan berikutnya. Yang pertama, kalau tidak bisa yang kedua. Wala yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah wa hadha wa'idul azim. Bagaimana manusia mereka selalu menunda-nunda, tidak bersegera melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam hingga Allah pun menjadikan mereka orang yang terlambat, menjadi orang yang tertinggal. Dan tentunya inilah ancaman yang demikian besar dari Allah tabaraka wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Bukan perkara remeh. Walaupun sekian banyak kaum muslim meremehkan hal ini. Bukan hanya sekedar, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Kalau itu bukan sebuah kebaikan, tidak akan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah demikian kita berusaha untuk meluruskan dan merapatkan shaf kita dalam sholat berjamaah. Tentunya apa? Dengan harapan, dengan niatan agar kalbu kita ini semakin dekat dengan saudara-saudara kita. Dan ini harus berjalan seiring antara amalan kalbu dan amalan dohir ini. Jangan secara dohir kita merapatkan, tapi kalbu kita justru terpecah belah. Atau jangan kemudian kita melakukan secara dohir, tapi justru menjadi sebab terpecah belahnya kalbu. Sebenarnya kemarin telah kita baca. Semangat untuk melakukan sunnah-sunnah ini secara dohir, tapi tanpa adab hingga justru memecah belah kalbu kaum muslimin. Sampai muncul sholat kok injek-injek kaki gitu. Ini harus kita perhatikan. Dan nanti akan diingat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz di sini ya kita baca. Dan nanti akan diperingat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmat ta'ala tentang hal-hal ini pada pembahasan
yang berikutnya nanti. Atau pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Akan diingatkan beberapa perkara. Hadis yang berikutnya yaitu hadis Anas. Hadis Anas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah." Luruskan, rapatkan saf kalian, samakan saf kalian. Karena sungguh samanya saf, rapat lurusnya saf ini merupakan kesempurnaan salat. Walafdul akhar, adapun lafaz yang lain, min iqamatis salah. Termasuk menegakkan salat. Fahada yadullu ala wujubi tasfiyatis sufuf. Maka ini menunjukkan wajibnya untuk meratakan saf. Lurus, rapat, rapi. Kama taqaddam, sebagaimana pada penjelasan di depan. Di mana Rasul mengatakan, ala tasaffuna kama tasafful malaika inda rabbiha. Kenapa kalian tidak membentuk saf-saf sebagaimana para malaikat membentuk saf-saf di hadapan Rabbnya? Qalu, para sahabat bertanya, kaifa tasafful malaika inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu membentuk saf-saf di hadapan Rabbnya? Rasul menjelaskan, ya tammu as-sufuful awal wa yatarasawun. Menyempurnakan saf yang paling depan, saf pertama disempurnakan, kemudian saf yang kedua disempurnakan, kemudian saf yang ketiga disempurnakan, dan mereka rapat. Mereka apa? Rapat dalam saf-safnya. Fahakada yanbaghi lil muslimin. Maka demikian semestinya bagi kaum muslimin ayarasu as-sufuf. Bagaimana mereka itu benar-benar berusaha merapatkan dan meluruskan saf. Wa alla ya'khudahum al-kasal wat tathaqul. Jangan sampai mereka terkalahkan oleh rasa malas. Jangan sampai mereka memperturutkan rasa berat. Bersegera untuk masuk saf terdepan yang bisa dia dapatkan. Bal yarusunaha wa yatasawawuna. Semestinya mereka rapat, mereka ratakan saf itu. Fa inna iqamataha min iqamatis salah. Karena menegakkan saf yaitu menjadikan saf itu lurus, rapat, rapi, ini termasuk menegakkan salat. Kita diperintahkan untuk menegakkan salat. Sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang di sana menunjukkan ada perintah untuk menegakkan salat. Dan di antara bentuk penegakan salat ini yaitu apa? Menegakkan shaf. Di antara bentuk menegakkan salat yaitu apa? Menegakkan shaf. Wa ta'akhur anha min sifatil munafiqin. Menunda-nunda, berlambat-lambat untuk menegakkan shaf. Ini termasuk sifat munafiqin. Termasuk sifat munafiqin. Wikhtilafis sufuf min asbabi ikhtilafil qulub. Yang beliau tegaskan. Terpisah-pisahnya shaf. Terpisah-pisahnya shaf ini menjadi sebab dari tercerai berainya kalbu. Terpisah-pisah shafnya. Usahakan untuk apa? Shaf itu lurus, rapat, rapi. Sebagaimana para malaikat, mereka bersaf-saf di hadapan Rabbnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca di pertemuan sore hari ini. Semoga berfaedah. Masih tersisa beberapa hadis terkait dengan bab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.